Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, namaku Samhana Gaisani. Aku kelas 6 Al-Furqon. Aku sekolah di SD Islam Terpadu Madani Tulang Bawang Barat. Kali ini aku akan berkisah tentang salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau rela meninggalkan kemewahan dunia dan memilih hidup sengsara demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Hayo, ada yang tahu tidak? Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling utama. Beliau memiliki ilmu dan kecerdasan yang mendalam. Yuk simak kisah beliau sebagai seorang syuhada dan duta Islam pertama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah ini yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Ibunya sangat memanjakannya, sampai-sampai saat ia tertidur dihidangkan bejana makanan di dekatnya. Saat ia terbangun dari tidurnya, bejana makanan itu sudah ada di dekatnya. Begitulah keadaan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya raya yang mendapatkan banyak kenikmatan dunia. Kasih sayang ibunya tidak pernah membuatnya kesulitan hidup dan kekurangan nikmat. Mus'ab bin Umair yang hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu khamr, penggemar pesta dan nyanyian, Allah beri cahaya di hatinya agar dia tahu manakah agama yang lurus dan manakah agama yang menyimpang, dan manakah ajaran seorang nabi dan manakah hanya ajaran seorang nenek moyang belaka. Lalu ia mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Kemudian Mus'ab bin Umair menyembunyikan keislamannya sebagaimana sahabat yang lain untuk menghindari intimidasi kafir Quraisy. Mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyang, ibu Mus'ab kecewa bukan kepalang. Ibunya mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum serta terus berdiri tanpa naungan, baik di siang yang terik maupun di malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Siksaan yang dialami Mus'ab kian bertambah. Tidak hanya diisolasi dari pergaulannya, ia juga mendapat siksaan secara fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan penyiksaan terhadapnya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi sekarang terlihat mengurus. Berubahlah kehidupan pemuda kaya raya itu. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati. Pakaian, makanan, dan minumannya semua berubah. Pada suatu hari, kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di masjid. Lalu datanglah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatnya, ia pun menangis. Teringat akan kenikmatan dunia yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan sekarang. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan keadaan sulit tersebut, Mus'ab bin Umair tetap mendatangi majelis Rasulullah untuk menambah pengetahuannya tentang agama yang baru ia peluk, sehingga ia menjadi salah seorang sahabat Nabi yang paling dalam ilmunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Madinah untuk berdakwah di sana. Mus'ab bin Umair juga selalu berjihad bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di medan perang. Pada perang Uhud, Mus'ab bin Umair adalah seorang pahlawan dan pembawa bendera Islam. Saat situasi mulai gawat, Mus'ab bin Umair mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu maju menyerang musuh. Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Lalu Mus'ab melantunkan surah Al-Imran ayat 144.
"Wama Muhammadu illa rasul qad khalat min qablihir rusul." Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sudah didahului oleh beberapa rasul. Lalu memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera dan dengan kedua pangkal lengan meraih ke dada sambil kembali membaca, "Wama Muhammadu illa rasul qad khalat min qablihir rusul." Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sudah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menusuknya ketiga kali dengan tombak hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur sebagai seorang bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya datang untuk meninjau medan pertempuran dan menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada. Di tempat terbaringnya Mus'ab, bercucuranlah air matanya. Tak sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya, selain sehelai burdah. Andai ditutup di atas kepalanya, terbukalah dua belah kakinya. Sebaliknya, jika ditutupkan di kedua belah kakinya, terbukalah kepalanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutupkanlah di atas kepalanya dan tutuplah kedua belah kakinya menggunakan rumput izkir." Kemudian setelah memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, "Ketika di Mekah dulu, aku tidak pernah melihat seorang pun yang pakaiannya lebih halus dan rambutnya lebih rapi daripadanya. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut hanya dibalut sehelai burdah." Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga dan para syuhada, Rasulullah pun berseru, "Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwa kalian adalah syuhada di sisi Allah." Nah kawan-kawan, itu tadi sepenggal kisah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Seru bukan? Semoga kita semua bisa meneladani kisah Mus'ab bin Umair dan kisah sahabat Nabi yang lainnya ya. Sekian dulu ya kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak kisah yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.